Sebagian besar pesantren-pesantren di Indonesia, di Nusantara, banyak sekali yang mengkaji kitab-kitab Syekh Nawawi. Kemudian mengenai kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ini kurang lebih berisi tentang adab atau tata krama yang perlu dimiliki, perlu dilakukan, diamalkan oleh seorang alim, seorang yang berilmu, dan juga al-muta'alim, orang yang sedang belajar, ya, atau para santri atau para siswa, mahasiswa ataupun mahasantri. Di dalam mukadimah beliau disebutkan bahwa beliau banyak mengambil atau sebagai rujukan utamanya, ya, sebagai rujukan utamanya itu beliau mengambil dari kitab Tadhkiratus Sami' yang ditulis oleh Syekh Jamaah, siapa saya agak lupa. Kemudian kitab ini sangat spesial, ya, karena salah satu kitab adab yang isinya ini sangat runtut. Dimulai dari beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengutip dawuh atau hadisnya Rasulullah SAW, kemudian diikuti dengan dawuh-dawuh dari para sahabat ataupun para ulama-ulama salaf. Nah, ini cukup unik karena kalau kita melihat atau mengkaji kitab yang mungkin cukup populer juga di pesantren, seperti kitab Ta'lim wal Muta'alim, di dalam kitab Ta'lim wal Muta'alimnya Syekh Zarnuji, di sana isinya langsung berupa haliyah, langsung berupa praktek gitu, ya. Jadi jarang sekali Syekh Zarnuji itu mengutip ayat Al-Quran ataupun hadis, karena memang di dalam menulisnya lebih menuju pada atau menelisik aspek-aspek haliyah, ya, aspek-aspek afektifnya. Oke, mari kita langsung saja membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ini saya kurang tahu Pak Turhamun bagaimana pembacaannya, apa langsung diterjemahkan atau model pesantren? Bagaimana kira-kira Bu Langsung Umdah? kayak model yang gondrongan Bagaimana? kayak gitu, Gus, monggo. Tapi Gondrongan itu? kan juga boleh, ya. Nggih. Oh, biasanya Pak Soleh begitu biasanya itu. Oh, ngaten. Oh, nggih. Nah, nggih. Oke, monggo kita baca kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, barangkali nanti ada kesalahan baca, ya, mohon langsung dibenarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini. Amin. Al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab pertama mengenai fadilah ilmu dan ulama dan fadilah mengajar, ya, wa fadli ta'limihi, dan fadilah keutamaan dari kita mengajar, wa ta'allumihi, dan belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajatin, beberapa derajat. Jadi dari ai yarfa'u mengangkat siapa Allah al-ulama'a, ing ulama, ya, minkum, dari kalian semua, darajatin, beberapa derajat. Nah, kenapa Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, ya, mengangkat derajat mereka di sisi Allah? Bima jama'u minal ilmi wal amali. Dikarenakan beliau-beliau para ulama, beliau-beliau mengumpulkan, ya, mengumpulkan ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi
Di sini kata kunci agar kita diangkat derajatnya oleh Allah, ya baik di dunia, terutama nanti di akhirat, adalah yang pertama tentu alladzina amanu, ya. Kita beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu, kemudian dari ilmu itu diamalkan. Nah, nanti di sini juga disebutkan bahwa sangat penting ya seorang yang berilmu itu juga mempraktekkan atau mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ah darajatin. Bahwasanya derajatnya para ulama itu di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat. Ma baina darajataini khamsumi'ah amin. Di mana antara satu derajat ya dengan derajat yang di atasnya itu jaraknya ada 500 tahun. Ya, jadi jaraknya atau kedudukan posisinya orang alim dengan orang yang beriman ya adalah sebanyak 700 derajat, di mana setiap tingkat derajat ini jaraknya ada 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu ya sudah mengelilingi bumi berapa kali itu ya. Dikalikan dengan 700 ini, Masya Allah. Ini menunjukkan, ini hanya menggambarkan bagaimana tingginya derajat atau kedudukan orang yang berilmu. Nah, wa qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, al-ayah surah Al-Imran ayat 18. Ini kebetulan saya pakai kitab yang tahqiqan ya, sudah ada catatan kaki. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ya, ayat 18. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah syahidannya nyaksani Allah annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian Allah melanjutkan dengan memuji para malaikat, dan yang ketiga memuji orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Fa bada'a, mongko memulai sapa Allah Ta'ala binafsihi. Nah, Allah memulai dengan zatnya sendiri, binafsihi, wa thana bi malaikati, kemudian Allah memuji para malaikat. Ya. Kemudian yang ketiganya wa tsallatsa bi ahlil ilmi. Ya, wa tsana niki yang keduanya ya, bukan memuji. Wa tsana yang keduanya bi malaikatihi, ya pada malaikat, wa tsallatsa bi ahlil ilmi, dan yang ketiganya kepada para ahlul ilmi. Wa nahika bihada syarufan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Wa nahika bihada syarufan, dan cukuplah bagimu dengan kemuliaan ini, dengan fadlan, dengan anugerah ini, dengan keutamaan ini, wa jalalatan, dengan keagungan ini, wa nublan, dan dengan kemuliaan ini. Jadi menunjukkan bahwa kedudukan orang yang berilmu di dalam surah Al-Imran ayat 18 niki sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya, surah Fatir ayat 28. Nah, ini kalau sampai harokatnya kebalik cukup berbahaya ya. Jadi Allah di sini menjadi maf'ul ya, sehingga kita baca nasab Allah. Nah, fa'ilnya dari yakhsha adalah al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Nanti kalau Allahnya dibaca rofa nanti maknanya beda lagi. Walaupun ada qiraah syadz yang membaca secara rofa.
Ya. Nah, tapi yang qiraah yang masyhur ya membacanya dibaca nasab. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Bahwasanya hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Hanya para ulama. Ya. Hanya para ulama, para alim. Nah, sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat sebelum ini ya, ayat-ayat sebelum surah Fatir 28 ini eh, banyak sekali fadilah-fadilah ya dari orang yang berilmu. Nah, kita teruskan saja. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qauli ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Ada dalam insyaallah sudah hafal semua nggih dalam juz amma surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Nah, dalam surah Al-Bayyinah ini Gusti Allah dawuh innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang kiamati thalathatun al-anbiya'u tsummal ulama'u tsumma syuhada'u. Waruya anal ulama'a yaumal qiyamati ala manabira min nurin. Nah, diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat ya, para ulama itu berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, terbuat dari cahaya. Ini menggambarkan bagaimana mulianya orang-orang yang alim di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Kemudian wa nukila al-Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi ya annahu ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Nah, dinukil dari Syekh Al-Qadhi Husain dalam kitab Ta'liqatnya ya, dalam kitab Ta'liqatnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba al-ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu yauma hayatihi, ayyama hayatihi." Nah, orang yang mencintai ilmu dan ulama itu kesalahan-kesalahan selama hidupnya tidak ditulis. Ya, kesalahan-kesalahan selama hidupnya tidak ditulis. Nah, ini baru mencintai nih. Baru mencintai ilmu dan ulama. Nah, apalagi menjadi sohibil ilm ya atau al-alim. Wa qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan dia sholat atau seperti sholat di belakang Nabi. Barang siapa sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni. Ya, natijahnya kalau kita sholat di belakang orang alim, ya maka dosa-dosa kita diampuni. Allahumma amin. Wa fi haditsin Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlisi dzikrin afdalu min sholati alfi rak'atin. Diriwayatkan dari Abi Dzar bahwasanya menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, dan juga lebih utama daripada nyakseni, daripada mendatangi 1000 jenazah. Nah, padahal kalau kita sholat jenazah itu ganjarannya sangat besar ya. Nah, ini lebih baik ya menghadiri majelis dzikir jauh lebih baik daripada menghadiri kita takziah 1000 kali misalkan. Wa ayadati alfi maridin, dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit.
Ya, padahal menjenguk satu orang sakit pun itu pahalanya besar karena kita pertama silaturahim, kemudian yang kedua memberikan kebungahan, kebahagiaan kepada yang sakit ataupun kepada keluarganya, ya, memberikan semangat, mendoakan. Nah, itu baru satu orang sakit, apalagi ini 1.000. Ya, menghadiri majelis zikir lebih baik daripada menjenguk 1.000 orang sakit. Wa qala Umar bin Al-Khattab, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adz-dzunub mithlu jabali tihamatin. Nah, ada seorang laki-laki yang mana dia keluar dari rumahnya. Nah, ketika keluar itu dia membawa dosa yang sangat berat, yang sangat besar. Ya, dimisalkan seperti Jibal Tihamah. Jibal Tihamah ini Gunung Tihamah ya. Gunung Tihamah yang berada di kawasan Jazirah Arab ya. Ya, antara Arab Saudi dengan Yaman. Jibal Tihamah. Nanti jangan bisa cek nih gue di Google Map atau di mana itu. Wa idza sami'al alim khafa wastarja'a an dunubihi. Nah, orang tadi yang membawa dosa yang sangat besar itu ketika dia sedang berjalan, kemudian dia mendengar ceramahnya orang alim. Nah, ketika mendengar ceramahnya orang alim, kemudian timbul rasa khofa, timbul rasa ketakutan yang luar biasa, wastarja'a an dunubihi. Kemudian dia bertaubat, ya, bertaubat dari dosa-dosanya. Wansarafa ila manzilihi wa laysa 'alaihi dzambun. Nah, ketika dia kembali ke rumahnya, dia sudah nggak punya dosa. Ya. Fala tufariqu majalisal ulama'i. Maka janganlah kamu, kita semua ini ya berpisah atau memisahkan diri dari majelisnya para ulama. Fa inna Allah Ta'ala lam yakhluq ala wajil ardi maziyatan akroma min majalisil ulama. Bahwasanya Allah tidaklah menciptakan di atas bumi ini maziyatan, ya, suatu tanah, suatu daerah yang lebih mulia daripada tanah yang digunakan untuk majelisnya para ulama. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awal kitabi Nadbi Turar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzamal 'alim fa inna ma yu'azzimu Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka sejatinya dia mengagungkan Allah. Wa man tahawana bil 'alimi fa inna madzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih. Dan orang yang menghina ahlu ilmi, menghina orang alim, maka dia benar-benar telah meremehkan Allah dan meremehkan Rasulullah. Nah, jangan sekali-kali. Sehingga wajib bagi kita untuk mengagungkan, ya, memuliakan guru-guru kita, memuliakan para masyayikh, para ulama, ya, karena dengan kita memuliakan beliau, sejatinya kita, ya, mengagungkan Gusti Allah. Ya. Wa qala Aliun karamallahu wajhah, kafa bil ilmi syarafan ayat da'iyahu man la yuhsinuhu, wa kafa bil jahli zaman ayat tabarra minhu man huwa fihi. Nah, cukuplah menjadi kemuliaan, ya, bukti dari kemuliaan ilmu. Apa itu buktinya? Orang-orang yang bodoh, yang tidak bagus itu ngaku-ngaku kalau dia itu ahli ilmu. Dan wakafa bil jahli zaman ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukuplah menjadi kejelekan dari suatu kebodohan yang mana orang yang bodoh pun itu tidak mau mengakui bahwa dirinya itu bodoh. Ya. Ila akhirih, saya loncat ke Waqala Ibnu Zubair inna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bin Iraqi. Nah, ini dari Abdullah bin Zubair, ya, bahwasanya Abu Bakar menuliskan
surat ya, berkirim surat kepadanya ketika beliau Abu Zubair Ibnu Zubair itu berada di tanah Irak. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar ya, cucunya Abu Bakar. Abdullah bin Zubair punya ayah namanya Zubair bin Awam, menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar. Ya bani, ya bunayya, alaika bil ilmi. Hei cucuku, ya, tetaplah padamu di dalam suatu ilmu. Fa innaka idza iftaqarta kana malan. Nah, kalau kamu punya ilmu dan suatu saat itu kamu dalam keadaan fakir, maka kamu itu tetap punya harta, yaitu yang berupa ilmu. Wa idza staghnaita kana jamalan. Dan ketika kamu itu sugih, kamu itu kaya, maka kamu ini memiliki perhiasan. Wa qala Wahab bin Munabbih yatasha'ab minal ilmi asyaraf. Yatasha'abu minal ilmi. Bercabang-cabanglah dari suatu ilmu. Apa asyarafu wa in kana sahibuhu dani'an. Ya. Dari suatu ilmu itu nanti akan bercabang menjadi 5 manfaat atau 5 fadilah. Yang pertama asyaraf, kemuliaan. Walaupun pemilik ilmu itu orang yang danian, orang yang rendahan ya, rendahan dalam arti derajat sosial ya. Ya misalkan ya orang yang biasa ya dari keluarga apa namanya? Biasa misalkan kemudian dia punya ilmu, nah dia tetap mendapatkan asyaraf. Wal izu wa in kana muhanan. Kemudian mendapatkan apa? Kemuliaan, keluhuran derajat. Walaupun orang yang berilmu itu sahibul ilm muhanan, orang yang diremehkan. Ya, mungkin karena apa namanya? Secara fisiknya dan sebagainya. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan selalu orang-orang yang apa mengenalnya itu merasa dekat dengannya. Wa in kana qasiyan, walaupun dia itu berada di daerah yang jauh. Wal ghina wa in kana fakiron, dan tetaplah kaya walaupun dia itu dalam keadaan fakir. Wal mahabatu, dan memiliki kewibawaan. Wa in kana wadi'an, walaupun dia sahibul ilm adalah orang yang tawadu, orang yang rendah diri. Nah, dan seterusnya wa unsyida ma'lahu al-ilmu balaghu qauman dzarwat asy-syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Nah, bahwasanya ilmu itu nanti akan mendatangkan pada suatu kaum kemuliaan, dan orang yang punya ilmu akan dijaga dari kerusakan. Ya sahibal ilmi mahlan la tunajjishu bil mubiqati famalil ilmi min khalafi. Hei orang yang punya ilmu, ya bersahajalah kamu. Nah, jangan kotori dirimu, jangan kotori ilmu yang kamu dapat bil mubiqati, dengan perkara-perkara yang bisa merusak ilmu. Karena apa? Karena famalil ilmi min khalafi, bahwa ilmu itu tidak bisa diganti. Kalau ilmu sudah rusak, sudah hilang, ya nggak bisa diganti. Kalau kita punya HP rusak, ya bisa beli lagi. Nah, kalau ilmu hilang, al ilmu yarfa'u baitan la ibada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarufi. Bahwa ilmu itu akan mengangkat rumah, ya, mengangkat rumah dan apa orang-orang yang berada di rumah itu, walaupun rumah itu la ibadalahu, tidak punya tiang. Nah, sebaliknya kebodohan itu yahdimu baital izzi, ya, akan merobohkan rumah-rumah yang di dalamnya orang-orangnya itu mulia, orang-orang punya kedudukan strata sosial yang tinggi dan sebagainya, tapi kalau bodoh ya yahdimu bait, ya, akan merobohkan rumah tersebut. Sampai di sini untuk makro kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan baca atau kesalahan terjemahan. Semoga ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukran kepada Ustadz Muhammad Zidni
naf'an, semoga ilmu yang diberikan memberkah untuk kita semua, taat kepada kita semua. Baik, sampai akhir sesi. Terima kasih kepada mahasantri semua yang mengikuti kajian kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun semuanya. wabarakatuh.